Minggu ini kita akan membahas tentang matriks kebalikan bersyarat atau conditional inverse. Kita lihat definisinya. Misal A adalah matriks M kali N. Sebuah matriks yang dinotasikan dengan A pangkat C didefinisikan sebagai conditional inverse atau inverse bersyarat atau C inverse dari A jika dan hanya jika memenuhi kondisi ini. A kali AC kali A sama dengan A. Jadi kalau untuk membuktikan apakah benar AC conditional inverse dari suatu matriks A, kita kalikan A kali AC kali A sama dengan A. Kalau ini terpenuhi berarti A pangkat C ini adalah conditional inverse dari A. Jadi untuk C inverse hanya ada satu syarat, berbeda dengan G inverse itu yang syaratnya sampai 4. Ini teorema terkait C inverse. Yang pertama, G inverse dari matriks A juga merupakan C inverse dari matriks A. Tetapi C inverse dari matriks A belum tentu merupakan G inverse. Jadi dia merupakan general inverse, pasti merupakan conditional inverse, tapi tidak berlaku conditional inverse belum tentu merupakan general inverse. Teorema kedua, C inverse ada untuk setiap matriks, tetapi tidak unik. Jadi setiap matriks juga pasti mempunyai C inverse dan tetapi dia tidak unik. Yang ketiga adalah matriks M kali M, maka C inverse-nya akan berukuran M kali M. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang conditional inverse, kita lihat dulu bentuk Hermite, karena ini berkaitan dengan C inverse. Sebuah matriks H, ukurannya N kali N, jadi dia matriks bersangkat, merupakan bentuk Hermite jika dan hanya jika memenuhi 4 kondisi berikut. Yang pertama, H merupakan matriks segitiga atas. Itu matriks yang elemen di bawah diagonal utamanya semuanya bernilai 0. Kondisi kedua, hanya 0 dan 1 unsur pada diagonalnya. Yang ketiga, jika sebuah baris mempunyai elemen diagonal 0, maka setiap elemen lain pada baris tersebut adalah 0. Sedangkan kalau sebuah baris punya elemen diagonalnya adalah 1, maka elemen lain pada kolom dari diagonal tersebut adalah 0. Nah, kita lanjutkan teorema terkait C inverse. Yang keempat, jika H merupakan bentuk Hermite, maka H sama dengan H kuadrat. Jadi bentuk Hermite itu bersifat idempoten. Teorema kelima, untuk sembarang matriks A berukuran N kali N, matriks bersangkat, terdapat matriks B non-singular sedemikian hingga di mana BA kali H sama dengan H, di mana H itu merupakan bentuk Hermite. Dan kalau kondisi ini terpenuhi, BA sama dengan H, A itu matriks bersangkat, H itu merupakan matriks dalam bentuk Hermite, maka B ini akan kita sebut sebagai C inverse dari matriks A. Kalau ini kita tahu nanti C inverse-nya itu dia tidak tunggal ya. Kita lihat contoh berikut. Reduksi matriks A menjadi bentuk Hermite dengan operasi baris elementer, di mana A-nya matriks 3 kali 3 seperti ini, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 0. Kita akan lihat bagaimana menentukan, bagaimana mereduksi matriks A ini menjadi bentuk Hermite. Nah, kita lihat ini. Tadi kita punya B kali A sama dengan H. H merupakan bentuk Hermite dan nanti B merupakan inverse, C inverse dari matriks A. Mungkin harus ingat ya, A inverse kali A sama dengan identitas. Ini kita katakan A ini adalah inverse matriks A. Bagaimana mendapatkan A inverse ini? Kita akan gandeng matriks A dengan identitas. Kita reduksikan sehingga kita akan dapatkan di sini identitas dan digandengkan dengan A inverse. Matriks B akan kita cari dengan cara yang sama. Kita akan gandeng matriks A dengan matriks I, kita reduksikan sehingga di sini kita akan dapatkan sebagai matriks berbentuk Hermite dan di sebelah kanan kita akan dapatkan matriks B, di mana matriks B ini adalah conditional inverse dari matriks A. Jadi itu yang kita lakukan untuk mendapatkan matriks B. Matriks A ini kita gandeng dengan matriks identitas. Kita berusaha mereduksi matriks A ini supaya berubah menjadi matriks dalam bentuk Hermite dengan 4 syarat yang tadi. Jadi kita akan ubah dia menjadi matriks segitiga atas. Kita akan nolkan yang bawah ini. Kita coba nolkan dulu ini dan ini dengan operasi yang ini. R2 dikurangi 2R1 dan R3 dikurangi R1. Kita dapatkan matriks yang ini.
Lalu kita ingat bentuk Hermit, dia segitiga atas dan unsur diagonal utamanya hanya 0 dan 1. Kita berusaha membentuk ini menjadi 1. Kalikan dengan 1, ketemu ini. Lalu bentuk segitiga atas dengan menolkan yang ini. Kita nolkan yang bawah. Kita akan dapatkan seperti ini. Dia segitiga atas, unsur diagonalnya hanya 0 dan 1, tetapi belum bentuk Hermit. Karena bentuk Hermit mengatakan kalau sebuah baris elemen diagonalnya 0, maka elemen yang lain adalah 0. Oke, ini terpenuhi. Syarat berikutnya, kalau unsur diagonalnya 1, maka yang satu kolom dengan dia harus 0. Jadi ini belum memenuhi. Tapi kalau yang ini, dia sudah memenuhi. Kita harus membuat dua ini menjadi 0. Caranya baris pertama dikali dua baris kedua, kita akan dapat begini. Kita periksa dia segitiga atas, unsur diagonalnya hanya 0 dan 1, 0 di diagonal, elemen lainnya adalah 0, 1 di diagonal, elemen lainnya adalah 0. Jadi ini sudah terpenuhi. Ini adalah matriks dalam bentuk Hermit. Itu yang di bagian kanan, matriks ini kita pelajari, kita kasih nama matriks B, dan ini merupakan conditional inverse dari matriks A. Dan nanti boleh diperiksa, kita akan dapatkan A kali conditional inverse-nya kali A itu sama dengan matriks A. Itu cara menentukan conditional inverse dari matriks A yang berbentuk bujur sangkar. Sekarang kita lihat teorema ini, bagaimana menentukan conditional inverse dari matriks A yang tidak bujur sangkar. Yang bentuknya sembarang. Jadi ada matriks A, M kali N, di mana M lebih besar daripada N. Banyak baris lebih banyak daripada banyak kolom. Dan kalau begitu, kita akan bentuk matriks A0, kita menggandengkan matriks A dengan matriks 0. Jadi, kita akan buat seperti ini, di mana 0 itu adalah matriks 0 yang berukuran kali M min N. Jadi matriks 0 adalah banyak barisnya M, tetapi banyak kolomnya adalah M min N. Nah, nanti kita akan punya, misalkan matriks B0, itu adalah matriks non-singular, sehingga B0 kali A0 sama dengan H. Di mana H adalah bentuk Hermit. Kalau begini, sesuai teorema yang tadi, kita akan punya A ini, dia adalah matriks bujur sangkar, dan ini bentuk Hermit, jadi kita akan punya kalau B0 itu adalah conditional inverse dari matriks A0. Tapi sebenarnya yang kita butuhkan sini bukan conditional inverse dari matriks A0, tetapi hanya dari matriks A-nya saja. Nah, di sini kita akan mendapatkan matriks B itu, nanti B-nya bisa dipartisi seperti ini, menjadi B dan B1. Dan matriks B inilah akan merupakan matriks rupanya N kali M, dia merupakan C inverse dari matriks A. Nah, jadi kita misalkan begini, kalau kita punya matriks A, M kali N, kita akan bentuk A0. A0 itu A gabung dengan 0. A ini tadi kita sudah tahu ukurannya M kali N. A ini masih matriks bujur sangkar. Karena M lebih besar, jadi pasti matriks A0 itu ukurannya adalah M kali N. Karena ini sudah ada M kali E, ini M kali N. Untuk menjadi untuk menjadi M kali N, ini harus punya banyak barisnya M, banyak kolomnya adalah M min N. Nah, nanti matriks A0 itu akan kita gandeng dengan matriks identitas, kita reduksi, kita akan dapatkan matriks Hermit dan matriks B0, karena kita mulainya dari sini. Nah, B0 itu, ini adalah matriks M kali M, jangan lupa, banyak yang sama dengan M. Nanti M itu akan kita partisi, B0 itu akan kita partisi menjadi B dan B1. Yang ukurannya tadi kembali M kali M. B ini adalah matriks yang ukurannya N kali M. Kalau B ini ukurannya N kali M, berapa ukuran B1? Kalau ini kita punya matriks yang jumlah kolomnya M, jumlah barisnya N, berarti ini adalah matriks yang jumlah barisnya adalah M min N, tetapi kolomnya tetap N.
kita potong. Jadi kalau matriks A0 itu, matriks A kita tambahkan 0 di kanannya, matriks matriks B0 itu, itu akan terdiri dari matriks B dengan di bawahnya ada tambahan matriks B1. Jadi sekali lagi untuk A0 itu kita tambahkan 0-nya di samping. Untuk mendapatkan matriks B, kita akan potong di atas. Jadi yang ini tambahan di kanan, di sini kita akan membuang yang di bawah. B yang kita dapatkan ini, itu adalah conditional inverse dari matriks A. Ini juga berlaku untuk matriks kalau A-nya itu M lebih kecil dari N. Kalau begini, A0 kita, matriks baru kita bentuk itu harus berukuran N kali N. Ini berarti kita ke bentuk matriks A yang ukurannya adalah M kali N. Kita akan tambahkan di bawahnya dengan matriks 0. Matriks 0 ini adalah N, ukurannya N kurang M kali N. Kita akan dapatkan ini. Nah, nanti kita akan dapatkan B0 kali A0 sama dengan Hermite. B0 ini akan kita partisi. B0 itu akan kita partisi menjadi B dengan B1. Nah, tadi ini ukurannya N kali N. B ini akan berukurannya adalah N kali M. Berarti B1 ini tetap matriks yang barisnya N, tetapi banyak kolomnya adalah N min M. Jadi nanti matriks B0 itu akan kita potong di kanan, kita buang yang kanannya, dan ini itu adalah B itu adalah conditional inverse untuk matriks A. Kita lihat contohnya di sini. Tentukan C inverse dari matriks A yang berukuran 3 kali 2, di mana A-nya adalah 1, minus 1, 2, minus 1, 0, 1. Nah, untuk mendapatkan A, kita harus bentuk matriks A0, di mana kita punya B0 kali A0 sama dengan Hermite. A0 ini, karena dia matriks yang lebih banyak barisnya, berarti A0 itu kita bentuk dengan matriks A, digabungkan dengan matriks 0, yang 0-nya itu kita tambahkan di sebelah kanan, di kolomnya. Nih, ini yang matriks A-nya, ini 0. Nanti kita gandeng ini dengan matriks identitas, kita reduksikan, kita akan ketemu di sini matriks bentuk Hermite, nah di sini adalah matriks B. Nah, seperti ini. Ini adalah tadi, ini A0, terdiri dari A dan matriks 0, ini identitas, kita reduksi ke dalam bentuk Hermite, ini nolakan yang di bawahnya, lalu bentuk segitiga atas nolakan yang di bawahnya juga, nolakan yang di atasnya. Pakai ini kita dapat ini sudah bentuk Hermite. Segitiga atas, ini 0 dan 1, ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, semua. Ini adalah bentuk Hermite-nya. Ini adalah bentuk Hermite-nya, ini ada ketemu di bentuk Hermite, ini akan ketemu B0. B0 ini akan kita partisi menjadi, kalau tadi ini kita tambah di samping, maka B0 akan kita partisi di bawahnya. Ini ukurannya 3 kali 2, maka ini akan berukuran 2 kali 3. Sesuai ukuran dari C inverse. Jadi yang di sini ini adalah matriks B-nya, di bawah ini B1. Ini hanya dampak dari kita menambahkan 0 di sini. Tidak kita gunakan untuk menentukan C inverse. Jadi B-nya adalah inilah yang conditional inverse dari matriks A. Nah, selanjutnya kita lihat bentuk Hermite dari matriks. Kita sudah gunakan bentuk Hermite, kita lihat dulu definisi di sini. Bentuk Hermite dari A berukuran N kali N, sebagai sangkar ya. Misal B sembarang matriks non-singular sedemikian, sehingga BA sama dengan HA. Matriks HA itu disebut sebagai bentuk Hermite dari matriks A. Jika dan hanya jika adalah bentuk HA adalah bentuk Hermite yang memenuhi syarat bentuk Hermite yang 4 tadi. Seperti ini. Jadi ini hanya penegasan dari apa yang sudah kita bahas di depan. BA sama dengan HA, BA itu matriks kunci sangkar, HA matriks dalam bentuk Hermite. B itu harus matriks non-singular. Nah, teorema terkait bentuk Hermite. Misal A matriks N kali N terdapat tepat satu bentuk Hermite. Jadi bentuk Hermite dari setiap matriks itu tunggal.
Bentuk yang kedua, bentuk Hermit AA dari matriks A berukuran n kali n punya rank yang sama dengan A. Jadi rank bentuk Hermit sama dengan rank bentuk Hermit dari A sama dengan rank A. Nah, matriks identitas I berukuran n kali n merupakan matriks n kali n dalam bentuk Hermit yang non-singular. Jadi matriks identitas itu juga merupakan matriks dalam bentuk Hermit. Yang akan diperiksa syarat bentuk Hermit akan dipenuhi oleh matriks identitas. Lalu, dua matriks A dan B ukuran n kali n memiliki bentuk Hermit yang sama. Jika dan hanya jika A absen dan B punya ruang kolom yang sama. A dan B punya bentuk Hermit yang sama jika dan hanya jika transpos A dan transpos B punya ruang kolom yang sama. Yang terakhir, rank dari matriks A sama dengan jumlah elemen diagonal HA yang bernilai 1. Jadi kita tahu bentuk Hermit unsur di diagonalnya hanya 0 dan 1. Berapa banyak unsur yang bernilai 1, itulah rank dari matriks A. Dan rank dari A itu sama dengan rank dari bentuk Hermit. Oke, sampai di sini materi kita terkait conditional inverse.